Bentar bang, lirik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengarlah menjadi yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Shalom dan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu. Saudara-saudari terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Kami
lalu menyerah. Kau memberi kemenangan tuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi kebenaran kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta membentukkan sinar-Mu. Para malaikat dan surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karunia penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Serta-Mu selamatlah, Yesus yang menolong-Mu selamatlah. Iman-Mu semakin teguh, pengharapan-Mu penuh, Yesus dalam hidup-Mu selamatlah. Selamatlah jiwa-Mu, bila Yesus serta-Mu selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapan-Mu, bila Yesus serta-Mu selamatlah. Bila Yesus serta-Mu selamatlah, Dia jaga jiwa-Mu selamatlah.
perbuatannya, dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31. Demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus melihat hamba-Mu, aku datang sujud padamu, aku ikat lama sudah, ku rasa tiada bahagia, namun Kau mencariku Tuhan, ke tempat yang jauh dan gelap. Kau temukan diriku Tuhan, ku berserah. Dosaku dihapus Tuhanku, darahnya beri kemenanganku, kekuatan pun diberikannya kepadaku. Dunia telah menyesatkanku, tubuh, hati, serta jiwaku. Yesus mampu melepaskan semua yang disesatkan. Kini aku milik Tuhanku, ku tinggalkan semua dosaku, berada di sisi-Mu Tuhan, raih daku.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini, tertulis dalam Mazmur pasal yang kelima, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 13. Marilah kita membacanya secara bergantian. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Kau pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Kau
kibarku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 19 Maret 2023. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Letare. Topik minggu, bersukacita karena percaya. Kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah William Siagian, putra dari Bapak Jontar Siagian Nahinan, dan Ibu Sintua Rus Anita Boru Napitupulu, anggota Jemaat HKBP Pejuang Resort Palmarum, Distrik 19 Bekasi. Dengan tunangannya, Lisnawati Boru Manulang, putri dari Bapak Riston Simanulang, dan Ibu Linda Boru Situmorang, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sektor Penas. Pemberkatan nikah Sabtu 25 Maret 2023 di Gereja HKBP Pejuang Resort Palmarum. Ketiga, anggota Jemaat Batu baru. Mulai hari ini telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Keluarga, Nyonya Tiurlan Boru Hutapea, datang dari HKBP Pargaulan Resort Nomensen, Sigupar, alamat Sektor Uki. Kedua, Afrianto Butar-Butar dan Ibu Elseria Purba, datang dari HKBP Kampung Baru Resort Mandailing Natal, Distrik 1 Tabaksel, Sumatera Barat. Alamat Sektor Perumpung Timur. 4. Rapat lanjutan panitia HUT HKBP Sutoyo dan Parhayon Paropuan serta panitia pembangunan. Rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo yang ke-49 tahun dan Parhayon Paropuan serta panitia pembangunan HKBP Sutoyo akan dilaksanakan hari Sabtu 22 Maret 2023 jam 19 WIB bertempat di lantai 3 Serbaguna HKBP Sutoyo. Dihimbau kepada seluruh panitia supaya hadir tepat waktu. Kelima, pembinaan dan pembekalan guru-guru sekolah minggu. Rabu 22 Maret 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pembinaan dan pembekalan guru-guru sekolah minggu sedistrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Resort Rawamangun mulai jam 9 WIB sampai dengan selesai. Utusan setiap gereja 5 orang. 6. Undangan seminar dan workshop profesionalisme dalam penata layanan. Rabu 22 Maret 2023 akan dilaksanakan seminar dan workshop profesionalisme dalam penata layanan bertempat di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jalan Margonda Raya
nomor 281 Depok, Jawa Barat. Mulai jam 8.30 sampai dengan selesai. Peserta seminar, pendeta resort, ketua dewan, koinonia, marturia, dan diakonia, ketua majelis perbendaharaan huria, sekretaris bendahara resort, maupun bendahara huria. Ketujuh, jadwal partengan sektor di rumah jemaat. Kamis, 23 Maret 2023, partengan akan dilaksanakan di sektor dan tuan rumah keluarga. 1. Nyonya Sirait Boru Panggabean. Jam 19.30, sektor Condet. Kedua, calon situa HBH Sitorus, Inang Boru Simare-mare. Mulai jam 19.30, sektor Halim. Ketiga, calon situa M. Sihaan, Inang Boru Gultom. Mulai jam 19.30, sektor Perumpung Barat. Keempat, Beni Pakpahan, Inang Boru Sinaga. Mulai jam 19.30, Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Dihimbau kepada jemaat yang menjadi tuan rumah ibadah sektor untuk tidak menyediakan makan malam. Kedelapan, kebaktian bulanan remaja HKBP Sutoyo. Sabtu 25 Maret 2023, remaja HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 4 mulai jam 17.30 WIB. Dihimbau kepada seluruh remaja HKBP Sutoyo supaya hadir dalam kebaktian bulanan tersebut. 9. Sermon seksi musik HKBP Sutoyo. Sabtu 25 Maret 2023 akan dilaksanakan sermon seksi musik HKBP Sutoyo jam 17 WIB bertempat di ruang balkon gereja. Dihimbau kepada seksi musik dan song leader HKBP Sutoyo supaya hadir. Ke-10, kunjungan gereja. 1. Minggu 26 Maret 2023 pada ibadah jam 15 akan berkunjung ke gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, remaja HKBP Resort Jatinegara, dan akan membawakan lagu puji-pujian serta melalui kor, didampingi oleh Cintua TH Pasaribu. Kedua, Minggu 26 Maret 2023, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, Jalan Praja 3 nomor 40, Jakarta Selatan, Distrik 8 DKI Jakarta. Didampingi oleh Dewan Koinonia dan Pendeta AF Raja Guguk. Ke-11, Partengan Passion di HKBP Sutoyo. Kamis 30 Maret 2023, gereja kita akan melaksanakan Partengan Passion di gereja secara live streaming, masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada jemaat HKBP Sutoyo supaya hadir di Partengan Passion tersebut. Ke-12, Baptisan Kudus. Minggu 2 April 2023 di ibadah jam 8.30, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya supaya membawa surat pengantar dari situa sektor, fotokopi buku anggota jemaat, dan formulir baptisan kudus. Bisa diambil di sekretariat gereja. 13. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Martin Luther Munte, bunga altar untuk Minggu 19 Maret 2023. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-15 tahun. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Jesus si parmaha au biru nado Jesus God di horohaku saihu tonoku ho saihu tonoku ho saihu tonoku ho Yesus God di horohaku saihu tonoku ho Ias tutu Dot mudar mi buriau Ias somon hapas maa Gogo di mudar mi Papa tarmadia Tok di parngonui Otong manogua Rosi pangolu rotibu Bain maawan at pututu Dot budar mi buriau Iyas somon hapas maa Iyas tutu Iyas tutu Dot budar mi buriau Iyas somon hapas maa Masa sori bago Tumpangapul hogogo Ia bogas mi huina Saihu tonoku ho Saihu tonoku ho Saihu tonoku ho Ia bogas mi huina Saihu tonoku ho Saihu tonoku ho Saihu tonoku ho Ia bogas mi huida Saihu tonoku ho Saihu tonoku ho Saihu tonoku ho Ia bogas mi huida Saihu tonoku ho Ia bogas mi huida Saihu tonoku ho
Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 358B ayat 1 diselingi dengan musik sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita semuanya? Baik. Apakah kita dalam keadaan sukacita? Las dorohamuna? Las. Ya. Kami berharap bahwa kita semua di sini dalam keadaan sukacita, dan juga Bapak Ibu yang ada di dalam secara live streaming mengikuti ibadah ini, harapan kami Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat dan sukacita. Saat ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu di dalam firman Tuhan dari Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Marilah kita baca secara responsoria. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa.
Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, saat ini kita telah memasuki satu minggu yang bernama Letare, yang artinya bersukacitalah. Berhubungan juga dengan topik, yaitu bersukacita karena percaya kepada Tuhan Yesus. Bersukacita karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu kata yang sama dari kedua nama minggu dan topik minggu, yaitu bersukacita. Artinya apa? Minggu ini memotivasi kita untuk bersukacita atau memiliki sukacita dalam kehidupan ini. Saya yakin kita semua sangat-sangat menginginkan sukacita terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya tidak ada di antara kita yang menginginkan terjadi duka cita dalam hidupnya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang menginginkan akan hal itu. Itulah kenapa kita selalu berdoa, Tuhan kiranya jauhkanlah segala duka cita, segala hal-hal yang mencelakakan, tetapi berikanlah sukacita yang melimpah, berkat yang melimpah. Itu yang selalu kita sampaikan di dalam doa-doa kita. Dan kita harus akui bahwasanya kita sering mendapatkan sukacita di dalam hidup ini. Siapakah di antara kita yang bersukacita saat ini? Coba angkat tangan. Belum semua, berarti ada juga yang tidak bersukacita di sini. Sekali lagi Bapak Ibu, siapakah di antara kita di sini yang bersukacita? Iya. Saya yakin kita semua bersukacita mungkin untuk dalam hal-hal tertentu. Tetapi hari ini kita akan ditunjukkan sukacita yang seperti apa, yang menetap dan kekal. Mungkin kita bersukacita karena mendapatkan sesuatu hal yang kita nanti-nantikan selama ini, tapi saya percaya itu tidak bertahan lama. Mungkin kita bersukacita karena kita mungkin sudah mendapat promosi, naik jabatan di pekerjaan, mungkin usaha juga meningkat dan segala macamnya. Atau mungkin kita bersukacita ketika hati kita diterima oleh si dia, contohnya. Tapi jujur, apakah itu bertahan lama? Apakah itu bertahan lama? Sesungguhnya tidak. Hanya sementara. Dan hari ini kita akan ditunjukkan oleh seorang yang buta dari sejak lahirnya. Dia mendapatkan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia memiliki perjumpaan kepada Tuhan yang membawa sukacita yang benar-benar menetap. Mungkin mic-nya kurang. Cek. Ini maaf ya, storing. Cek. Oke. Hari ini dari seorang yang buta dari sejak lahirnya ini, ada satu sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Ketika dia sudah bertemu dengan Kristus. Sehingga satu poin pertama yang ingin kita dengarkan, yang ingin kita bawa pulang adalah sesungguhnya sukacita yang menetap itu adalah ketika kita memiliki perjumpaan dengan Kristus. Percayalah, orang yang berjumpa dengan Kristus akan memiliki sukacita di dalam hidupnya. Percayalah. Dia akan selalu memiliki sukacita yang tetap. Bukan berarti tidak mengalami persoalan. Bukan berarti tidak mengalami tantangan hidup.
Tetapi ada satu yang pasti, dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang ia imani itu dapat memberikan dia keselamatan. Ada satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus yang dia percaya itu akan membawa dia kepada keselamatan. Sehingga hal itu mengingatkan kita juga bahwa perlunya perjumpaan dengan Yesus itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara, dia berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia mengatakan itu dari penjara yang sangat kecil sekali. Dia mengatakan itu saat keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Tetapi dia tetap memiliki sukacita di dalam hatinya. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Memang luar biasa sekali. Sehingga orang yang memiliki perjumpaan dengan Kristus itu pasti akan memiliki sukacita yang tetap dalam hidupnya. Kalau orang yang dengki, yang mungkin iri-irian juga, pasti sesungguhnya yang dia mungkin gampang cemburuan, bukan dalam hal pasangan ya, cemburuan mungkin melihat orang terberkati, sesungguhnya tidak ada Kristus di dalamnya. Dia belum memiliki perjumpaan dengan Kristus. Walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia rajin berdoa atau mungkin ikut dalam pelayanan. Orang yang berjumpa dengan Kristus benar-benar akan memiliki sukacita yang tulus dan menetap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini dari teks kita, yaitu seorang yang bisu ini, yang buta ini, sesungguhnya dia mengalami sesuatu hal yang harusnya membuat dia tidak berbahagia. Dia buta dari sejak lahir. Itulah kenapa kalau kita baca secara keseluruhan pasal 9 ini ayat 2, murid-murid bertanya kepada Yesus Kristus. Ayat 2, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan itu sesungguhnya adalah ingin menunjukkan realita ketika itu. Bahwa orang yang terlahir buta sering tidak dipandang, mereka dikucilkan, mereka dianggap terkutuk. Dan termasuk orang buta ini, dia dikucilkan dan dianggap terkutuk. Tetapi apakah jawaban Yesus Kristus? Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini yang luar biasa. Bukannya tergerak hatinya untuk menolong, tetapi tergerak hatinya untuk bersoal. Sudah dilihat yang buta, tidak memikirkan apa yang saya boleh perbuat. Tetapi yang mereka pikirkan adalah, Rabi, siapakah yang berdosa? Atau sama halnya kalau misalkan ada seorang yang kecelakaan di depan sana, jatuh, dia sudah berdarah-darah seperti itu, mungkin kakinya sudah patah, tangannya sudah patah. Nah, seharusnya tindakan kita adalah menolong dia terlebih dahulu. Tetapi kalau murid-muridnya masih melihat-lihat, kok bisa jatuh ya? Ya, apa sih yang membuat jatuh? Masih berbicara tentang apa penyebab dan segala macamnya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Ayat 4, kita mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selagi masih siang. Dan ketika itu Tuhan kemudian datang kepada orang buta itu, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu, mengaduk ludahnya dengan tanah
kemudian menyuruh orang buta itu pergi ke Siloam, Danau Siloam, dan dia kemudian sembuh. Saudara-saudara, lihat bagaimana sukacita yang didapat oleh yang buta itu ketika memiliki pertemuan dengan Yesus. Yang pertama, dia diselamatkan. Dia disembuhkan dari kebutaan secara fisik. Tetapi nanti akan kita lihat, bukan hanya kebutaan secara fisik, tetapi lebih daripada itu, kebutaan secara rohani juga diambil Tuhan darinya. Mata rohaninya dicelikkan dan dia percaya kepada Tuhan. Orang Farisi yang dengan jelas-jelas dapat melihat apa yang terjadi, melihat Yesus, mereka buta secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang luar biasa kalau kita memiliki perjumpaan dengan Yesus Kristus itu. Dia diselamatkan. Tetapi penderitaannya dia tidak berhenti sampai di situ. Dia masih memiliki penderitaan berikutnya. Semasa buta dia dikucilkan, dia dianggap terkutuk. Setelah disembuhkan, setelah matanya sembuh, orang Farisi kemudian bertanya-tanya melihat kok bisa seperti ini. Mereka heran dan mereka tahu ketika diberitahu oleh bisu ini siapa yang membuat itu, namanya Yesus katanya. Sebelumnya dia belum memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Tetapi diberitahu kembali, dia berproses. Dia adalah utusan Allah, dia adalah nabi. Dia adalah utusan Allah. Seperti itu. Hal yang luar biasa terjadi di orang yang buta itu. Tapi ada yang membuat dia kemudian menderita kembali. Ketika dia telah sembuh, dia kemudian dikeluarkan. Kalau dalam bahasa Bataknya dikatakan dipabali. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan ayat 35 itu, di 34 lalu mereka mengusir dia keluar. Mengusir dalam hal ini tidak seperti mengusir dari gereja ini keluar, tidak. Tetapi mereka benar-benar diusir dari tatanan masyarakat, dari bait suci, dari setiap perkumpulan-perkumpulan. Mereka diasingkan. Tapi apakah itu membuat dia untuk berhenti bersukacita? Tidak. Dia tetap memiliki sukacita. Hingga pada Yesus bertanya kepadanya, ayat 35. Ketika dia sudah diusir, ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Yesus bertanya kepadanya. Saya pikir ketika Yesus bertanya kepadanya seperti itu, untunglah itu ditanyakan tahun ya di zaman Yesus. Coba bayangkan kalau Yesus bertanya di tahun ini atau tahun lalu. Kira-kira apa yang dijawab oleh orang buta itu? Ada yang tahu? Ketika Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Kira-kira apa yang akan dijawab dia? Kalau jawabannya di sini, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Itu tahun zaman Yesus. Kalau coba ditanya tahun ini, kira-kira apa jawabannya? "Percayakah kamu akan Anak Manusia?" Tahu nggak jawabannya apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya untung aja tahun di zaman Yesus ya. Tapi lihatlah, saudara-saudara, ketika dia
ditanya seperti itu, ada hal yang luar biasa. Dia menjawab pertanyaan Yesus itu dengan pertanyaan untuk memastikan dan membuka hatinya selebar-lebarnya untuk percaya kepadanya. Dia berkata, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Sebelumnya seorang yang buta itu belum percaya. Tetapi Yesus bertanya kepadanya dan dia kemudian mau percaya. Apa yang mau kita lihat di sana? Ternyata perjumpaan dengan Kristus itu harus memiliki progres. Harus memiliki peningkatan. Yang sebelumnya dia hanya kenal begitu saja, tetapi dia kemudian memiliki pengenalan yang lebih dalam. Semakin dalam kepada Kristus. Dia tidak hanya sekedar berjumpa begitu saja, tetapi memiliki pengalaman iman yang membuat dia semakin yakin akan apa yang dia percayai. Saudara-saudara, sekarang ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Dari antara kita semua, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Tetapi apakah kita sudah memiliki progres untuk semakin meningkat, semakin baik di dalam pengenalan kepada Yesus Kristus? Ini menjadi panggilan kepada kita untuk memiliki progres tersebut. Ada satu hal yang perlu untuk diingat supaya membuka mata rohani, bukan hanya mata fisik. Kita pernah dengar lagu Ku Berbahagia? Pernah ya? Selamat di tangan Yesus. Kemudian To God Be the Glory atau Terpujilah Allah. Ada banyak lagu ciptaan yang diciptakan seorang yang buta yang bernama Fanny J. Crosby. Jadi Fanny J. Crosby ini adalah seorang yang buta. Ketika dia lahir, dia tidak buta, tetapi oleh karena kesalahan penanganan daripada dokter, pada umur 2 minggu dia kemudian buta. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ketika dia ditanya, berkat apa yang terbesar yang saudara terima? Dia kemudian berkata, berkat yang paling besar yang saya terima adalah ketika Tuhan mengizinkan mata jasmani saya buta. Sehingga oleh karena itu mata rohani saya semakin dicelikkan untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu jika saya diberikan kesempatan, apakah saya diizinkan untuk melihat lagi, saya akan tetap memilih untuk seperti ini. Supaya saya tetap semakin membuka mata rohani saya. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu, Ku Berbahagia. Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Mungkin kita boleh buka dulu di handphone kita bagi yang tidak hafal. Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia
itu adalah pengakuan iman daripada Fanny Jack Crosby yang buta secara fisik, tetapi secara rohani dia benar-benar melihat Tuhan dengan nyata. Ada banyak lagu-lagu ciptaan yang membawa orang-orang semakin dekat kepada Kristus yang diciptakannya. Ini adalah salah satu contoh ketika dia membuka mata rohani sehingga dia dapat menjadi berkat dan membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Berbanding terbalik dengan orang-orang Farisi itu. Makanya kalau untuk memahami teks ini, saudara-saudara, setelah pulang dari gereja ini, saya ingin mengajak bacalah pasal 9 ini secara menyeluruh. Sehingga kita akan melihat di sana ada beberapa tokoh, murid, orang Farisi, orang buta, Yesus Kristus, orang tua daripada orang buta itu. Satu hal yang terjadi di sana, ada progres bagi orang yang buta itu. Tetapi tidak ada progres bagi orang Farisi. Mereka sama-sama melihat, mereka sama-sama berjumpa dengan Yesus. Orang buta berjumpa dengan Yesus, orang Farisi berjumpa dengan Yesus, tetapi yang bertemu hanya orang buta itu. Bisa saja ternyata orang berjumpa tapi tidak bertemu. Mungkin kita datang ke gereja ini, belum tentu kita bertemu dengan Yesus. Jangan-jangan kita hanya sedang berjumpa dengan orang-orang yang datang, atau mungkin hanya dengan tembok saja. Kalau orang yang berjumpa dengan Yesus, dia akan memiliki sukacita dalam hatinya. Pasti. Tapi kalau orang tidak berjumpa dengan Yesus, dia akan kehilangan itu. Lihat saja apa yang terjadi bagi orang-orang Farisi ini. Mereka tidak mensyukuri apa yang terjadi bagi orang buta ini. Mereka bahkan mencari celah, mereka bahkan tidak setuju, mereka bahkan, kalau bahasa Bataknya, sugu rohana, rohani halak Farisi, ala malum, nama pitungi. Ini menjadi kabar buruk bagi mereka. Masa sih seharusnya kalau misalkan mereka sudah mengenal seorang yang buta ini, sejak lama dia telah buta, tetapi tiba-tiba dia sembuh. Apa yang seharusnya dan normalnya kita katakan? Wah, terpujilah Tuhan. Sangat bersyukur sekali ya, dia bisa sembuh akhirnya. Nah, kalau ini berbeda. Berbeda sekali, sehingga orang buta itu bahkan sampai heran ketika berkali-kali orang Farisi menanyakan, siapa yang menyembuhkanmu? Bagaimana dia bisa menyembuhkanmu? Di ayat 30, orang buta itu menjawab, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia bahkan mendebat orang Farisi yang terkenal dengan ketatnya hukum Taurat itu, pengetahuan akan firman Tuhan itu. Dia bahkan mendebat itu. Lalu apa yang disampaikan kepadanya? Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Orang terkutuk, orang berdosa masih tetap melekat kepada orang yang buta ini. Orang yang ditolak ini. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Yesus kepada orang buta ini. Ketika dia sudah ditolak, dia tidak diterima, dia tidak mendapat tempat. Yesus sendiri yang datang untuk menemuinya. Yesus sendiri yang datang untuk berjumpa dengannya. Di dalam ayat 35 itu. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau akan Anak Manusia? Saudara-saudara, tidak ada satupun
yang ditolak di dunia ini kemudian ditinggalkan oleh Yesus. Kalau mungkin kita merasa sendirian, kalau mungkin kita merasa ditinggalkan dan ditolak mungkin di satu komunitas tertentu, tidak mendapat di dalam satu tatanan tertentu, kita ditinggalkan, kita tahu bagaimana perasaan ketika kita diperlakukan seperti itu. Tetapi saat ini, dan inilah yang menjadi sukacita kita, bahwa Tuhan pasti menerimamu, bahwa Tuhan pasti ada untukmu, bahwa Tuhan pasti ada untuk merangkulmu di dalam setiap penderitaan itu. Maka itulah yang menjadi sumber sukacita kita. Oleh karena kita, satu, kita mendapat keselamatan yang pasti dari Kristus. Dari salib Kristus kita mendapatkan keselamatan yang seharusnya kita akan mati semua, tidak ada kehidupan lagi, tetapi oleh karena Kristus kita mendapat kehidupan yang kekal. Itulah sukacita orang percaya. Ahape na diportibion tading do, alena belas rohatta, dan gabe kita meninggal selamanya tetapi kita mendapat kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan ada untuk kita memberikan kehidupan yang kekal. Saya selalu ingat, dan ini sangat viral yang dikatakan oleh, mungkin kita melihat itu, Ahok luar biasa sekali memegang imannya. Apa yang dia katakan? Jangan berbicara iman terhadap saya. Iman saya kepada Kristus pasti dapat makan, pasti dapat rumah, pasti masuk sorga. Itu adalah pengakuan yang benar-benar teguh. Dan itu adalah bentuk daripada sukacita bagi setiap orang pengikut Kristus. Mungkin di dunia ini, di dalam fase-fase tertentu kita mengalami keterpurukan dan banyak hal yang membuat kita berduka. Tetapi pada akhirnya kita akan menerima sukacita yang berlimpah dalam Kristus. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam Kristus, dan marilah kita pelihara, jangan kehilangan sukacita. Buka mata rohani, bukan hanya mata fisik, tetapi mata rohani akan membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila hari ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau di bait suci yang kudus ini. Kami mempersembahkan hati dan pikiran kami untuk dijamah oleh-Mu, oleh firman-Mu, supaya kehidupan kami semakin bersukacita karena Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan menjadi tempat kami untuk bernaung. Tuhan yang akan menjadi sumber keselamatan kami. Ia akan memberikan sukacita yang menetap bagi kami. Oleh karena itu, hari ini kami bersukacita oleh karena firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur bila hari ini Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau juga memberkati kami semua untuk hari-hari ke depan. Secara khusus saudara-saudara kami yang boleh hadir saat ini, di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap rencananya, di dalam setiap harapannya, kiranya Tuhan berkati. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati juga. Kami percaya bahwa Engkau dapat melihat apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap jemaat daripada gereja-Mu, gereja HKBP Resort Sutoyo ini. Tuhanlah yang memberkati. Mungkin bila ada dari antara kami, dari antara jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong dan sembuhkan. Dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan.
dalam keadaan lemah juga Tuhan kuatkan. Kami percaya Engkau akan selalu ada untuk bersama-sama mereka yang sedang berduka, yang sakit, dan yang sedang lemah. Ya Allah, kami juga mau berdoa menyerahkan gereja ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang yang mengambil bagian untuk melayani di tengah-tengah gereja ini. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang memberikan kesehatan untuk melaksanakan setiap program dan pelayanan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati para pemimpin kami supaya dengan penuh hikmat dan bijaksana dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Ya Allah, kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang yang mengasihi kami, ataupun orang yang tidak mengasihi sekalipun. Tuhan berkati, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kami mengaku kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Kami orang yang memiliki banyak pelanggaran yang mendukakan hati-Mu. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian rohani, buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1 dan berikutnya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamamu. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamamu. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamamu. Bersukacita
lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di hatiku, tiada dosaku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Penuh bahagia selalu di hatiku, selalu di hatiku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Berlimpah suka berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu
bersamaku. Tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku, di hatiku. Tiada lagi dosa di hatiku, tiada dosaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Penuh bahagia selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Penuh bahagia selalu di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus,
kami yang melayani ibadah kita pada pukul 18 hari ini menyampaikan salam bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, Shalom. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kak, Bu.